Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat barokah ini kembali lagi saya Ali Zaina menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang jangan dilewatkan. Yang pertama yaitu berbuat baik jangan pas-pasan. Ya, berbuat baik jangan pas-pasan. Yang kedua, adab menjaga lisan, ini penting banget di akhir zaman nih ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang tidak ikhlas. Banyak orang di mulutnya bilang saya ikhlas, tapi sebenarnya di hatinya bagaimana sih? Ya, Masya Allah ya. Dan nanti insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Al Ustadz Azhari Nasution, dan Ustadz Lutfi. Dan nanti kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Namun sebelumnya Ali ingin menyapa dulu yang ada di masjid nih. Assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Cikarang Barat, Masya Allah. Terima kasih Umi ya. Mudah-mudahan perjalanan Umi dari rumah sampai dengan ke masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ali kembali lagi ingin mengingatkan tentang 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian ya. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, berbuat baik jangan pas-pasan ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Setiap kita sebagai seorang muslim tentu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh amalan-amalan yang dikerjakan itu tentu akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting buat kita orang beriman adalah amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan jangan cuma sekedar yang bernuansa wajib saja. Dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan, seluruhnya dalam Islam kalau dikerjakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai kebaikan itu akan mendapat ganjaran. Sebab
Kalau seorang muslim mengerjakan hanya sebatas kewajibannya saja, itu namanya amalan-amalan kebaikannya pas-pasan doang. Pas-pasan saja. Khawatirnya dosa dan kesalahan jauh lebih banyak di akhirat, timbangannya jomplang. Ngerti jomplang? Begini, amalan kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia ini, di akhirat nanti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kebaikan itu ditimbang. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di akhirat nanti saudara, ketika timbangan-timbangan manusia sudah dipasangkan, dan timbangan itu besarnya luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata al-mizan, timbangan amal-amal kebaikan manusia nanti di akhirat, timbangan itu dipakai untuk nimbang bumi dan langit, timbangan itu masih muat. Subhanallah. Di akhirat, nanti di hari kiamat, ketika manusia sudah dipasang dengan timbangan-timbangannya, ditimbang tuh amal kebaikan sama amal keburukannya. Kalau amal kebaikannya lebih berat, dipersilakan dia masuk ke dalam sorga. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan yang nonton di rumah para pemirsa, amalan kebaikannya nanti berat. Amin. Tapi celakalah mereka yang jika ditimbang amal kejahatannya, amal maksiatnya lebih berat daripada amal kebaikannya. Walau seberat biji sawi timbangannya, amal kejahatannya lebih berat, dipersilakan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena itu kita hidup di alam dunia sebagai hamba Allah, kerjakan nilai-nilai kebaikan, jangan cuma sekedar kewajibannya saja. Apa saja yang kita temui, apa saja yang kita perbuat di alam dunia ini, kalau dilandaskan dengan mencari keridhaan Allah, nilai-nilai kebaikan itu, insya Allah bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala. Diceritakan nanti hari kiamat saudara-saudara, ada orang disidang, ditimbang amal baik dan amal jahatnya. Amal kebaikannya ini. Disebutkan semua amal kebaikan kita. Dijejer, difilmkan. Setelah amal kebaikannya disebutkan, digelar amal kejahatannya. Ya Allah, amal kejahatan orang itu ada 99 gulungan kertas. Yang kalau satu gulungan dibuka, panjangnya sepanjang mata memandang. Jam sekian hari ano kamu berbuat ini. Jam sekian hari ini kamu berbuat ano. Disidang orang ini. Kata Allah, Mas, sampean ada yang keberatan dengan dosa-dosa yang sampean perbuat yang ditulis oleh malaikat, ada enggak yang keberatan? Enggak ada ya Allah. Kamu akui enggak ini dosa-dosa kamu? Iya ya Allah. Ketahuilah, amal baikmu dengan amal kejahatanmu lebih besar amal kejahatanmu. Kalau enggak percaya, ayo timbang. Ditimbang amal kebaikan dengan amal kejahatannya. Jomplang lebih berat amal kejahatannya. Orang ini tertunduk lesu di pengadilan Allah.
Hatinya mungkin berkata, sudah pasti saya jadi penghuni neraka. Tertunduk lesu. Timbangannya lebih berat kejahatan daripada amal ibadahnya. Allah kemudian berkata, sabar dulu, tenang dulu. Hidup di alam dunia, kamu nggak cuma mengerjakan kewajiban-kewajibanmu saja. Tapi kamu pernah mengerjakan satu amalan yang mungkin waktu itu kamu anggap enteng, tapi sesungguhnya berat dalam timbangan. Girang nih orang, sumringah mukanya. Ya Allah, amalan apa itu ya Allah? Amal kebaikan saya kalah dalam timbangan dengan amal kejahatan saya. Tapi engkau mengatakan bahwa ada satu amalan yang ketika hidup di alam dunia pernah saya kerjakan. Dan itu bisa mengalahkan amal kejahatan saya dalam timbangan. Amalan apa ya Allah? Dikeluarin satu lembar. Buk tokoh. Satu lembar kertas. Yang di dalamnya terdapat tulisan thayyibah. La ilaha illallah. Kertas itu dimasukin di amalan kebaikannya. Di dalam kertas itu tertulis kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Begitu ditimbang 99 kesalahannya yang banyak. Dengan satu kertas berisi kalimat thayyibah. Jomplang lebih berat kalimat itu. Nah, ketika hidup di alam dunia, bukan cuma sekedar yang wajib-wajib saja kamu kerjakan. Tapi kamu pernah sering mendawamkan kalimat ini. Ketika kamu senggang, kamu baca kalimat ini. Ketika kamu tidak beraktivitas, kamu baca kalimat ini. Maka kalimat ini, la ilaha illallah, lebih berat di sisiku ketimbang kesalahan-kesalahanmu. Walhasil, orang ini jadi penghuni sorga. Bu, yang ingin saya titik beratkan adalah dalam beribadah jangan cuma sekedar yang wajib-wajib saja kita kerjakan. Sebab perlu diingat, harus kita barengi dengan amalan-amalan sunnah. Yang di akhirat nanti bisa menambah berat timbangan amal kebaikan kita. Apa di antaranya? Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ini kalimat yang kelihatannya enteng. Tapi dalam timbangan beratnya luar biasa. Apalagi kaum ibu sambil nidurin anak. Kan bisa mengajarkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Enteng di lisan, tapi berat dalam timbangan. Dawamkan kalimat thayyibah dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, amalan-amalan sunnah yang bisa memberatkan, membantu timbangan dalam memberatkan amalan kebaikan kita adalah husnul khuluq. Memperbagus akhlak kita. Salat, zakat, haji, puasa, amalan-amalan kewajiban sebagai seorang muslim, maka harus disusul dengan amalan-amalan sunnah untuk memperberatnya. Apa itu? Husnul khuluq, memperbagus akhlak kita. Salat itu pengejauhan tahan. Orang yang rajin mendirikan salat pasti akhlaknya baik. Tanda tanya besar. Kalau orang yang rajin sholat tapi akhlaknya segitu-gitu aja bahkan lebih hancur. Tanda tanya besar. Pasti sholatnya belum benar.
Oi, oi, oi. Seorang muslim kalau dia rajin mendirikan sholat, kemudian dia memahami apa makna sholat, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia hiasi diri dengan akhlak yang bagus. Itu artinya kewajiban untuk sholatnya berhasil dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bermasyarakat, akhlaknya baik. Ini juga amalan ibadah. Seorang istri kalau sholatnya baik, dia pasti bakalan jadi istri yang ngerti kondisi suaminya. Nah, ini penting nih. Bu, bu. Oh, lempengan ini belaga budeg loh. Kalau sholatnya benar, maka dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak. Istri yang berakhlak, dia pandai menyenangkan hati suami. Ini penting nih. Kalau seorang istri sholatnya benar, maka dihiasi dirinya dengan akhlak. Bagaimana caranya? Sebagai istri, dia akan menyenangkan kalau dipandang suaminya. Udah tahu suaminya jam 5 pulang kerja. Jam 4 mandi dah. Ambil air wudhu, sholat asar. Habis itu dandan yang cakep, bebedak yang menor. Hei, hei. Kenapa? Bentar lagi jam 5 Arjuna pulang. Dandan yang cantik, dandan yang rapi. Kenapa? Mau nyenengin suami. Nah, istri yang berakhlak dibentuk dari ibadah sholat, dia akan pandai menyenangkan suami. Karena itu yang kedua, amalan yang bisa memberatkan nanti di akhirat, husnul khuluq, akhlak yang bagus. Itu terbentuk dari kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan membahas tentang adab menjaga lisan. Ini penting banget ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Azhari Nasution. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.